lagi. Oke, Ulang lagi tuh. recording. Ini punya Bu Bentar ya. Alma. Kenapa ini? Salah tindis. Gimana? Itu Ayo, punya Bu kan. Alma semua itu. Kenapa ini ya? Punya Bu Alma. Kenapa Sinyal, ini Bu, ya? sinyal, Bu. Ada yang berbagi ya? Dipencet Bu, yang gambar bagikan itu Apa dipencet pencet, Bu. Bu? Apa yang tak pencet nih? Ayo, apa itu yang Dipencet ngepencet gambar ya? bagikan. Aku. Siapa yang mencetnya ini? Bu Alma. Ya, Bu Alma. Kan ketahuan tuh Tahu. siapa yang usil-usil itu ya. Pencet itu, Bu. Tak pencet, Bu. Tak pencet, Bu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Oke, Ya, lanjut. Bu. Ya, lanjut. Oke, semangat ini. Kalau udah niatnya kita mau lulus Sudah hilang semua, kan? Sudah semangat ya. hilang kan? Oke, saya bagikan lagi. Mana ya tadi hilang? Oh, ini dia. Oh, langsung. Nah, lanjut lagi. Oke, Pakai lagi kacamatanya. Oke, nomor Bapak sekarang kita Bapak Ibu nomor 34. 34 ya. Ya. Oke, 34. Juga saya kalau mau semangat belajarnya kita lihat dulu ke bawah ya sampai nomor berapa. Iya, Bu. 34, 35. Nah, berarti sampai 35 ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. 36, 35 ya. Kelima. 35, nanti di akhir saya ada kasih soal yang terakhir nih. Di nomor 50. Ya. Oke, Bapak Ibu, jadi soal semuanya itu ada 100 soal. Waduh. Ada 100 soal, paket A, paket B. Nah, saya tidak tahu ya, Bapak Ibu mana masuk ke paket A, mana yang masuk ke paket B. Ya. Oh, dibagi ya, Bu, nantinya ya? Mungkin, atau memang semua ya, saya kurang paham juga. Yang penting saya kemarin sudah baca soal-soalnya. Nah, saya nggak tahu nih apakah ini dibagi dua, Bapak Ibu jadi dua ruang, atau jadi satu ruang, semua jadi satu soal juga. Saya kurang paham tekniknya begitu ya. Oke, kita lanjut ke soal 34. Semoga di 34. 24. Ya, oke. Kita lihat kisi-kisinya. 34. Diberikan kasus penyajian materi pendidikan karakter dalam perspektif Al-Quran hadis yang materinya kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Mahasiswa dapat menentukan penggunaan pendekatan pembelajaran yang relevan guna menciptakan lingkungan belajar yang progresif. Progresif. Itu progresif. Yang mana Lingkungan dibaca? belajar yang progresif. Ya. Oke, coba kita lihat soalnya. Jadi di sini cluenya lingkungan belajar yang progresif. Belajar yang Oke. Sama pendidikan karakter. progresif. Ya, karakter tadi ya, pendidikan karakter dan perspektif Al-Quran. Oke, kita baca soalnya. Rendahnya kesadaran remaja akan pentingnya menjaga kebersihan. Padahal ajaran Al-Quran dan hadis sangat menekankan hal tersebut. Menjadi perhatian seorang guru Al-Quran hadis. Menjadi misalnya tadi karena itu ya. Oke, untuk menciptakan lingkungan belajar yang progresif, ya ini cluenya tadi ya, dan menanamkan karakter peduli kebersihan yang berlandaskan agama dalam konteks kehidupan modern, guru tersebut perlu menerapkan pendekatan pembelajaran yang relevan. Kita lihat di sini. Kalau di sini bingung tadi saya agak blur di sini. Kita lihat di sini. Manakah tindakan guru berikut yang paling tepat sebagai aplikasi pendekatan pembelajaran yang relevan dalam konteks ini? Nah, yang diminta tadi Pembiasaan adalah paling. Penerapan pendekatan pembiasaan. tadi yang di dalam cerita di sini tentang kebersihan ya Bapak Ibu ya. Ya, kebersihan. Penekanannya adalah menjaga kebersihan. Kebersihan. Nah, di sini.
menjaga kebersihan. Sedangkan yang relevan itu apa? Ya, seperti itu. Relevannya seperti apa? Manakah tindakan guru berikut yang paling tepat sebagai aplikasi pendekatan pembelajaran yang relevan dalam konteks jaga kebersihan tadi? Menayangkan video-video pendek yang menarik tentang kisah-kisah inspiratif dari tokoh Muslim terdahulu yang sangat menjaga kebersihan. Ini menayangkan video. B, kita lihat dulu. Saya juga belum tahu nih mana. Tadi belum saya pelajari nih Bapak Ibu. B, menugaskan siswa untuk membuat infografis yang menarik dan informatif tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan kebersihan serta hikmah di baliknya. Sedangkan Ya. kegiatan Kita baca semua dulu. Ya. Baca C, semua dulu. Nih, mengadakan pendekatan bersih-bersih rutin di lingkungan sekolah dan meminta Kegiatan. siswa untuk partisipasi aktif sebagai bentuk implementasi ajaran Islam tentang kebersihan. D, meminta siswa menulis refleksi mingguan tentang upaya mereka dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. E, mengundang seorang ahli kesehatan atau tokoh agama untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya kebersihan dari sudut pandang kesehatan dan agama. Oke, jawabannya itu kita lihat. Yang diminta di sini adalah pendekatan pembelajaran yang relevan dengan konteks kebersihan. Ajaran. Sama itu Bu, sama menciptakan lingkungan. Itu kan menciptakan. Menciptakan mana tadi? Ini. Jaga Bawahnya, kebersihan padahal bawahnya. ajaran Quran sangat menekankan hal tersebut menjadi perhatian kaum guru untuk menciptakan Menciptakan lingkungan belajar yang berarti harus ada realnya. progresif Mengadakan kegiatan bersih-bersih rutin. dan menanamkan karakter yang peduli kebersihan, berlandaskan agama, menciptakan lingkungan belajar yang progresif. Kayak mana tuh belajar yang progresif, Bapak Ibu? Bisa untuk membuat. Bukan lingkungannya kan harus tercipta Bu. Yang pertama, Bapak Ibu yang diperhatikan adalah proses pembelajaran. Jangan langsung tertuju kepada kebersihannya. Kontennya itu yang perlu diperhatikan adalah pembelajaran. Kan di sini kan pembelajaran. Bukan kasus penyajian materi pendidikan karakter. Nah, memberikan materi tentang kebersihan, tapi yang diinginkan di sini adalah menciptakan sebuah proses pembelajaran. Proses pembelajaran dalam kelas. Menayangkan video-video pendek. Menugaskan siswa untuk membuat informasi yang menarik dan informasi. Kebersihan. Mengadakan Bu. Dek, coba deh Bu. Coba lihat di Ya, video coba pendek yang di menarik. scroll ke bawah Bu. menayangkan video-video pendek. Bu, menayangkan video-video pendek tentang kisah-kisah inspiratif dari tokoh Muslim yang sangat menjaga kebersihan. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu, kontennya di sini tadi. Dalam konteks kehidupan modern. Ya, oke. Konteks coba Bapak Ibu kita perhatikan lagi. Rendahnya kesadaran remaja akan pentingnya menjaga kebersihan, padahal ajaran Al-Quran dan hadis sangat menekankan hal tersebut. Berarti kan pembelajaran di sini, misalnya Ibu Ani ini memberikan pembelajaran tentang Al-Quran hadis, berarti ada ayat, ada hadisnya tentang kebersihan, begitu kan? Nah, kemudian supaya pembelajaran itu lebih bermakna, lebih terkesan, tidak hanya sekedar memahami materi, mereka otomatis ada praktiknya gitu. Praktik. Ya. Berarti mengadakan kegiatan bersih-bersih Bu. Belajarnya dulu Kegiatan baru bersih-bersih, Bu. setelah itu Ya, baru pembelajaran itu akan aplikasi. diberikan Coba tugas lihat yang D, Bu. gitu ya. Coba Lihat kita yang lihat di lainnya, sini. Bu. Ya, Bu. Ya. Yang bawahnya, Bu. Coba kita lihat di Yang bawahnya. D belum. Meminta siswa menulis refleksi mingguan, tidak itu seperti biasa ya. Mengundang seorang ahli kesehatan juga tidak. Ini yang E kayaknya. C, kalau E mengundang seorang ahli. Kalau ini kan sudah keluar dari konteks pembelajaran Bapak Yang Ibu. C kayaknya ya.
Oke, Tambah coba lagi. kita lihat. Kalau kan tidak mungkin mengundang ahli karena kan ini dalam konteks Iya. Bayarnya masih mahal. dalam pembelajaran di Silakan. dalam Yang kelas atas kayak gitu nyambut ya. tadi, Bu. Iya, iya, iya. Yang atas Kalau kayaknya. D meminta siswa menulis Sekolah saya pernah itu, refleksi Bu. mingguan. Bukan, Kalau bukan. ini kan Ya. Hmm. Bukan. tugas di luar, bukan dalam Iya. proses pembelajaran hari Pembelajaran. itu. Ya. Gitu ya. Ini nih Bu mengadakan Kalau kegiatan mengadakan kegiatan bersih-bersih rutin, di lingkungan nah, sekolah. itu kan itu Sebagai bentuk implementasi. implementasinya. B jawabannya, Bu. Belum belajarnya. Ini yang diinginkan adalah dalam proses pembelajarannya. Kalau B menugaskan siswa membuat Berarti infografis B, Bu. yang B. menarik Itu dan B aja kalau informatif gitu. tentang Tugaskan seorang membuat ayat-ayat dan infografis yang menarik dan hadis. informatif. B. B jawaban, Ya, Bu. B. Ya, oke. Berarti Bapak berarti Ya. memang di sini kan Bapak Ibu Hadis. ini lebih agak tingkat kerumitannya dalam memahami ya. Sudah B apa A, level Bu? B. B, dari level menurut B, tinggi isinya. atau sedang begitu ya ini ya. Karena di sini yang diinginkan adalah Kamu Bang? Proses pembelajaran. dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi mahasiswa itu diberi Menugaskan tugas untuk membuat infografis. Infografis itu info-info atau kaitan dengan ayat-ayat dan hadis yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu tentang kebersihan. Gimana? Ya. Jadi pusing nih Bu. Ngomong Oke. Ulang-ulang lagi seperti saya ulang lagi Bapak Ibu. Infografi kan desain, Bu. Jadi kan menarik, Ya. Bu. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita lihat di sini kan Bapak Ibu ketika mengajarkan Al-Quran hadis tentang kebersihan, otomatis kan ada ayat dan hadisnya. Ya. Ya. Ya kan? Ada Kamu ayat punya dan ambil hadisnya. Ambil. Iman. Ada dalilnya. Ada dalilnya begitu tentang Al-Quran dan hadis. Misalnya hadisnya an-nadhafatu minal iman. Kalau kebersihannya apa? Kebersihan sebagian dari iman. Kan begitu kan? Kalau ayatnya kebersihan tentang Innallaha ayat yuhibbul kebersihan. mutatahhirin wa Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah itu ya. Kirim. Ya, oke, itu ayatnya. Satrul iman. Kemudian setelah belajar itu, coba kita lihat dulu nih. Kalau menayangkan video pendek kan nggak mungkin Bapak Ibu. Karena di sini kan tidak ada ayatnya. Oke, kalau B-nya menugaskan siswa untuk membuat infografis. Apa itu infografis? Desain, Bu. Desain-desain itu loh, Bu. Yang pakai tanpa itu loh. Menarik. Oke. Menarik tentang Ya, desain yang menarik dan informatif tentang ayat-ayat dan hadis. Berarti kesimpulan ayat dan hadis tadi dibuat dalam desain yang menarik. Begitu kan? Yang berkaitan dengan kebersihan. Oke, gitu. Jadi yang diinginkan seperti ini berarti ya. Iya, Bu. Iya. Ya, Bu. B, Bu. Ya, jadi seperti itu sesuai dengan kebijakan lingkungan yang progresif menangkan karakter kebersihan yang melandaskan agama kontekstual modern. Karena sini kan kehidupan modern. Jadi kalau di sini sudah ada desainnya dan ini lebih terkesan untuk memahami untuk memahami ayat dan hadis tadi tersebut. Begitu Bapak Ibu yang diinginkan. Iya, Bu. Aduh, udah mulai pusing-pusing. Di sini agak sulit. Saya pun agak nelaahnya di sini agak sulit ya Bapak Ibu. Karena di sini Kalau sudah diajarin sama jawaban-jawabannya banyak. itu hampir mirip-mirip dan lebih apa nih ya? Lebih banyak Banyak pengecohnya pengecoh, ini, Bu. Bu. Iya, banyak pengecohnya begitu ya. Ya mudah-mudahan seperti inilah soalnya nanti. Oke. Jangan, Bu. Mudah-mudahan enggak, Maksud saya itu soal inilah yang mudah-mudahan keluar begitu. Amin. Bu. Iya. Amin. Nah, Ya tergantung LPTK nanti. Ya, Kita ya. tanya kepada LPTK. Nuna soalnya ini juga ya, Bu. ya, Semoga benar Bu dosen begitu ya. sendiri Jadi yang seperti bikin ini ya, soal. Teh Vivi ya. Oke. Kemudian yang nomor 35 nih nomor terakhir. Terakhir soal waktu masih banyak Bapak Ibu. Nanti insya Allah kita bahas lagi.
Diberikan kasus pengajian materi moderasi Diberikan beragama kasus. dan hadis yang materinya kurang sesuai. Moderasi Nah, beragama. nah, baca sendiri ya Bapak Ibu. Untuk menciptakan pembelajaran membahagiakan, manakah pendekatan pembelajaran berikut yang paling tepat untuk pelajaran Mahasiswa itu berarti ya, bukan siswa lagi. Punya moderasi beragama. Sama pembelajarannya harus relevan, tapi di situ mahasiswa. Belajarnya harus bahagia dan menghasilkan lulusan yang unggul. Sudah dapat dipahami ya Pak Ibu? Ya Bu. Diberikan kasus penyajian materi moderasi beragama. Tentang moderasi beragama ya kontennya. Iya. Dalam konteks Al-Quran dan hadis yang materinya kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Mahasiswa dapat menentukan penggunaan pendekatan pembelajaran yang relevan. Yang relevan dengan apa tadi? Dengan moderasi beragama. Tentang moderasi beragama. Pendekatan pembelajaran yang relevan dengan moderasi beragama. Guna menciptakan lingkungan belajar yang membahagiakan. Itu ya, yang menyenangkan maksudnya. Kita lihat Bapak Ibu. Sini soalnya. Pak Zaina seorang guru Al-Quran hadis, guru Al-Quran dan hadis, mendapati bahwa beberapa contoh dalam materi moderasi beragama kurang relevan dengan pengalaman dan tantangan siswa saat ini. Beliau ingin menggunakan pendekatan pembelajaran yang relevan untuk menciptakan lingkungan belajar yang membahagiakan. Manakah pendekatan pembelajaran berikut yang paling tepat untuk Pak Zainal terapkan? Nah, tadi ya, terapkan untuk apa Bapak Ibu tadi? Moderasi beragama yang menyenangkan. Itu ya clue-nya ya. A. Kayaknya Bu. Langsung ya, baru saya bilang A, langsung jawabannya D itu, ya kan? biar Kolaborasi. Ya. Jawabannya mana Bapak Ibu? Bahagia berkolaborasi. Ya, jawabannya siswa berkolaborasi. ya, siswa. Kalau kayak gini, berkolaborasi menciptakan soalnya karya mudah ya seni. Bapak Ibu ya, langsung ketebak gitu ya. Iya, Siswa Kak, berkolaborasi menciptakan karya seni, mengekspresikan nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Mana di sini yang kira-kira menyenangkan itu mana Bapak Ibu? Setiap seni kan menyenangkan Bu. Kolaborasi menciptakan karya seni. Kolaborasi. Karya seni, iya. kolaborasi. Baik, dengan kolaborasi itulah ya bisa menciptakan karya seni yang yang unik gitu ya, yang bervariasi begitu ya dengan kolaborasi. Menyenangkan Bu. Menyenangkan begitu. Oke, sampai di sini sudah saya lihat alhamdulillah Bapak Ibu sudah paham untuk melihat clue-nya itu di mana. Karena clue-nya itulah yang menentukan kita clue itu artinya kan tanda-tanda atau apa fisik apa Kunci. kuncinya Clue-nya Bantu. udah memahami kita bantu. keinginan dalam soal itu apa begitu. Oke, yang terakhir nih Bapak Ibu, ada soal satu lagi nih. Nanti yang ini menyusul ya saya kasihkan ya. Ya, Yang Bu. belum saya berikan nanti saya berikan. Nanti gini ya Bapak Ibu. Belum sempat pula ya. Nanti saya kalau saya kirim ke Pak Iqbal nanti dikirim di grup ya berarti ya. Iya. Biasanya ya Bu. Oke. Dikirim di boleh. chat nggak apa-apa Bu. Ya, Kemarin Pak di Yustizar chat ini. dikirim di chat. Iya. Oh, di chat ya. Oke, baik. Kemudian, nah ini ada satu soal lagi Bapak Ibu yang sudah saya masukkan. Ini udah ada kunci jawabannya ya, lupa tadi saya. Nah, copy pas lupa langsung rupanya terbawa kunci jawabannya juga pas copy pas. Nah, satu lagi disajikan narasi kemampuan guru dalam penggunaan artificial intelligence atau AI untuk pembelajaran Quran hadis yang bermakna. Mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah dan solusi secara ilmiah untuk menunjukkan jati diri sebagai guru profesional sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar peserta didik Gen Z dan Alpha. Apa di sini yang diinginkan Bapak Ibu? dalam Gunakan AI. Ya, menggunakan AI. pembelajaran kritis. Untuk pembelajaran kisah yang bermakna.
Yang bermakna. Ya, yang bermakna. Artificial Penggunaan intelligence. artificial intelligence yang bermakna. Dapat mengenai Karakteristik ya. belajar. Coba kita lihat ke soalnya. Bu Fatia, seorang guru Al-Quran Hadis, menyadari potensi AI atau AI dalam meningkatkan keterlibatan siswa Gen Z dan Alpha yang cenderung visual dan interaktif. Ibu Fatia mencoba menggunakan aplikasi AI yang dapat menghasilkan visualisasi ayat Al-Quran dalam bentuk infografis dan kuis interaktif berbasis ayat. Namun dalam praktiknya, guru menemukan beberapa kendala. Berarti mengidentifikasi masalah dulu nih. 1. Siswa cenderung terpaku pada visualisasi tanpa mendalami makna ayat secara komprehensif. 2. Kuis interaktif hanya menguji pemahaman literal tanpa mendorong pemikiran kritis. 3. Tidak semua siswa memiliki akses internet yang stabil di rumah untuk penugasan lanjutan berbasis AI. Berdasarkan narasi tersebut, manakah analisis masalah dan solusi ilmiah yang paling tepat untuk menunjukkan jati diri guru profesional? Nah, sini nih ya. Berdasarkan analisis tersebut, manakah analisis masalah dan solusi ilmiah yang paling tepat untuk menunjukkan jati guru yang profesional? Dalam mengoptimalkan penggunaan AI agar pembelajaran Quran Hadis menjadi lebih bermakna sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar strategi Gen Z dan Alpha. A. Masalah utama. Jadi yang ditanyakan adalah analisis tadi yang 3 ini ya Bapak Ibu ya. Kesimpulannya itu apa kira-kira analisisnya? Masalahnya itu di mana ketika guru ini menerapkan AI, seharusnya kan mempermudah mempermudah proses pembelajaran, tetapi ternyata menimbulkan masalah. Jadi yang diinginkan di sini adalah masalah internet. Analisis masalah gitu kan? Oke. Dan solusinya. Di masalah dari 3 itu kira-kira dari 3 masalah tadi yang ada 3 ini kira-kira kalimat utamanya untuk menggambarkan masalah itu apa gitu. Kita lihat A, masalah utama adalah keterbatasan akses internet siswa. Solusinya adalah memberikan materi cetak tambahan dan mengurangi penggunaan aplikasi AI. Bukan. Bapak Ibu, di sini yang perlu diperhatikan adalah yang di sini adalah penggunaan AI ya, fokusnya ya. Ya, AI-nya. Masalah internet udah ada kendalanya. Kalau internet bukan masalah AI ya Bapak Ibu. Jawabannya C. Jawabannya C, Bu. Ya, Bapaknya C karena jawabannya udah langsung nongol di sini. Masalah utama adalah belum terintegrasi. Masalah utama adalah Kalau B jadi C karena langsung kita baca C. Masalah utama adalah AI belum terintegrasi Udah dengan jawabannya baik. di bawah. Jawabannya di bawah C. Masalah utama adalah AI belum terintegrasi dengan baik dalam tujuan pembelajaran yang lebih mendalam. Ya, karena kan belum terintegrasi ya Bapak Ibu. Kita kemudian solusinya adalah merancang aktivitas pembelajaran yang menggabungkan visualisasi AI dengan analisis teks, diskusi mendalam, dan proyek kolaboratif. Oke, Bapak Ibu. Jadi memang AI itu intinya kan banyak kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau kita mentok menggunakan AI, otomatis proses pembelajaran itu tidak ada tidak ada interaktif dan proses pembelajaran tidak menjadi proses pembelajaran yang lebih menarik gitu. Yang lebih menarik itu menggunakan AI dan dipadukan dengan pembelajaran diskusi dan model-model yang lain gitu ya. Kolaboratif. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, sampai di sini sudah paham ya, paham yang sudah kita bahas, insya Allah paham. Tinggal yang belum paham itu paling yang belum terbaca ini. Ya.
Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak, gimana selanjutnya? Kira-kira Pak Ibu, saya kirim bahan. Iya, Bu, dikirim. Ya, Bu. Oke, Ya, Bu, dikirim Sas. Oke, saya hentikan dulu nih Bapak Ibu ya. Jadi niat saya memang tadi saya buat satu link kumpulan semua materi-materi saya. Nanti Bapak Ibu bisa download. Cuman takutnya nanti kalau yang nggak ngerti, takutnya waktu downloadnya itu kewalahan gitu. Kalau yang nggak ngerti caranya, karena kan harus sign in dulu dan sebagainya. Jadi kita langsung aja ya, saya bagi secara manual begitu ya. Langsung saja ya soalnya yang masuk dikirim, Bu. Oke. Soal yang masuk Pak. Neng Bunda Neng. Langsung dikirim. Kita akan tersa LPTK nanti. Ya, LPTK-nya ya kita sekarang LPTK-nya langsung membuat soal ya Bapak Ibu ya. Jadi kita Ya, semua mudah-mudahan penyelenggara, kita semuanya sendiri diikuti. juga yang membuat soalnya gitu. Hawaii. Ngantuk itu. Amin. Mudah-mudahan Oke. yang itu ya. Bu, Amin, ya. amin. Ya. Mudah-mudahan enggak ngantuk. Mohon doanya, Bu. Ya, insya Allah Bu, saya yakin. barangkali Mohon doa dan jawabannya. barangkali Mohon jawaban dan doanya. Ini saya Balik cek itu. dulu, takutnya Ya, masih biar lulus.